Kalau di sini itu grade dari atas itu kerahnya apa, Pak? Grade tertinggi ada di Barakuda. Barakuda. Kemudian di bawahnya itu Avatar. Kemudian di bawahnya lagi ada Jenderal. Nah, Prabu itu satu grade. Oh, Prabu Jenderal satu grade. Prabu, terus Adipati itu satu grade. Satu grade. Nah, itu. Halo Sobat Kicau, ini kita langsung ngobrol-ngobrol dengan empunya dari Bening BF, Pak ya? Ya, Bening BF. Ini sejarah Bening BF sendiri berdirinya dari kapan, Pak? Kalau bening itu sendiri kan sebenarnya sudah lama. Cuman bergeraknya kan di dunia fotografi dan nama Bening ya? Ya, nama Bening. Dulu nama Bening di studio foto. Ya, studio foto. Nah, terus kita mencoba punya hobi ke burung yang akhirnya kita menginjak ke breeding. Nah, akhirnya jadi Bening juga. Oh, ngikut nama Bening ya, dari ngikut ke Bening. BF-nya ngikut ke Bening itu. Ini sejarahnya kok bisa breeding murai itu sejarahnya gimana? Ya sederhana sebenarnya, karena basic kita memang gemar di dunia burung, yang sehingga sebelum murai saya juga pernah di perkutut, juga pernah saya ternakkan. Ternak juga? Dalam? Perkutut ternak juga? Ya pernah, itu juga bisa beranak pinak, terus kenari juga pernah, juga saya ternakkan, juga beranak pinak seperti itu. Kemudian kita kok ngincar gemar murai, akhirnya kita mencoba di murai dan alhamdulillah juga bisa beranak pinak sampai sekarang. Oh gitu. Untuk terahnya yang dari awal mulai ini indukannya dari mana, Pak? Ini kan dari sini kan di luar sana kan banyak dengar ring bening itu banyak yang konser di jantangan itu. Di sini untuk pemilihan indukan sendiri itu standarnya Pak Muhammad itu seperti apa, Pak? Ya karena kita menyadari kalau kita mau beternak atau breeding itu kan paling tidak harus mencari burung-burung yang punya kualitas. Yang egg lapangan. Nah, paling tidak egg lapangan yang harganya jatuh agak mede lah. Nah, akhirnya yang udah berusia sudah tua, kemudian pemain sudah tidak memainkannya, lah itu kita ngambil dari situ sehingga jatuhnya lebih murah dan kita coba jadikan induk seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah, Pak ya. Ya alhamdulillah dari anak-anaknya itu sudah kita buktikan sendiri, terus banyak yang konsumen buktikan seperti itu. Kendala di penangkap sendiri untuk mengatasi buang anak atau telur siong itu kalau di sini itu seperti apa? Ya sebenarnya kalau misalkan kendala-kendala itu wajar ya, kendala-kendala itu wajar. Kalau ada telur yang membuang anak dan sebagainya itu lumrah-lumrah saja. Saya kira itu di ternak manapun itu akan mengalami. Semua mengalami, Pak. Semua ya? mengalami. Cuman untuk masing-masing peternak pun juga mungkin punya cara yang berbeda-beda. Kalau di sini itu biasanya kalau sudah mengalami sering buang telur, sering buang anak seperti itu, kita istirahatkan. Oh, istirahat dulu. Ya, kita ambil induk betinanya maupun pejantannya kita ambil, kemudian kita jemur-jemur. Nah, nanti beberapa saat mungkin bisa sampai 10 hari dan sebagainya. Setelah kita jemur-jemur, kita istirahatkan, baru kita masukkan kembali. Kalau lemak sama, Pak? Ngatasi lemak? Untuk lemak itu saya malah kalau ngelemak di sini saya malah nggak tahu. Belum Pak. Ya, selama ini itu ada puluhan induk nggak pernah mengalami yang namanya ngelemak itu, Mas. Nah, ini supaya trading. Jadi gini, kalau
mekar biasanya kendalanya kan di lemak. Kalau di sini belum pernah mengalami lemak. Lah, ini rahasianya di pakan itu seperti apa? Rasanya apa, Pak? Rahasianya apa ya? Saya sendiri kurang tahu persisnya. Entah itu kebetulan saja ataupun apa, kurang tahu. Cuma ya itu, kalau ditanya burung lemak itu seperti apa, Pak? Saya malah linga-lingo, enggak tahu gitu. Enggak pernah mengalami gitu. Ya. Untuk gini, Pak, pola makan sendiri, Pak. Yang dominan sini pakannya apa? Di induk. Ya di induk, di tangkaran, di tangkaran pola makan ya kita Mas. Jadi ya seperti orang-orang lain punya lah. Pakai jangkrik, kemudian pakai kroto. Cuman terkadang bedanya kalau di sini itu EF itu diminimkan. Ya, jadi diminimkan. Oh, tapi untuk pokoknya tetap jangkrik atau apa, Pak? Kita pakai pur. Oh, pakai pur. Pakai pur. Di kandang breeding ya, itu ya ada purnya. Mau makan, Pak? Ya alhamdulillah mau. Tapi ini kalau pakai pur biasanya di tempat breeding itu di kandang besar itu kan jarang sekali indukan yang mau makan pur. Ya. Kalau di sini kok mau itu berarti pagi porsi EF-nya minim, Pak ya? Atau ya tidak? Karena kita minimkan EF yang sehingga mau tidak mau kan burung akhirnya makan pur. Kalau EF itu kita maksimalkan, yang berarti burung nanti tidak mau makan pur. Mungkin karena ada pilihan. Ini rahasianya apa namanya? Burungnya jarang lemak karena didukung sama makan pur itu, Pak ya? Ya, berarti bisa jadi. Untuk jangkriknya pagi sore atau? Jangkriknya cukup pagi saja. Pagi. Iya, pagi. Satu indukan satu pasang itu jangkriknya berapa, Pak? Untuk hitungan secara pastinya betul kita ngambilnya ya sak jumput gitu saja, taruh di tempat makan udah selesai. Itu nanti kalau sudah habis kan pindah ke pur, ya purnya ada terus. Berarti cuman pagi ya? Ya pagi saja. Ini enggak ada resiko pas waktu ngetas sama, Pak? Atau gimana? Maksudnya pas waktu itu ngetas, anak-anak ngetas itu pola makannya sama atau full ekstra? Itu kalau ada anakan loloh istilahnya, induk baru loloh itu baru artinya EF kita naikkan. Nah, kita ada terus di situ karena untuk menjaganya anaknya tersebut. Kalau di anak itu. Ya. Terus untuk masa kawin, Pak? Masa kawin biasanya untuk mendongkrak birahinya itu di sini seperti apa? Ya kalau sekedar mendongkrak birahi saat musim-musim kawin baru kita tambahkan EF. Oh gitu. Ya. Jadi seperti foto. Ya. Cacing pakai nggak, Pak? Cacing tidak pernah pakai. Tidak pernah, cuma jangkrik, kroto ya, sama pur. Jangkrik, kroto dan pur. Tapi kalau untuk purnya kita skip ya, karena nggak ada endorse-nya, Pak. Ulur kandang nggak pakai. Ulur kandang hanya sesekali. Sifatnya hanya sebagai apa ya, cemilan gitu saja. Jadi tidak setiap hari. Kalau ini dari awal sini mulai penjodohan itu seperti apa? Penjodohan. Untuk penjodohan memang ya biasalah, itu terkadang momen yang paling ditakutkan khususnya bagi pemula ya. Tapi bagi yang sudah biasa itu ya penjodohan biasa-biasa saja. Sudah terbiasa. Karena momen itu momen yang punya resiko kematian salah satu induk. Tinggal bagaimana kita menyiasati, kemudian kita memantau perkembangan dari penjodohan. Ya insya Allah selamat. Panen sendiri, Pak, panen trotolan itu dari indukan di sini berapa hari, Pak? Untuk standar panen trotol kita ambil ketika usia standarnya 7 hari. 7 hari, kurang lebihnya itu bisa mundur, bisa maju 7 hari. Ini berarti dari awal mula indukan ya, itu ya. Berapa panen, Pak? Awal saya
pegang di dunia breeding dengan dua indukan Dua itu kan. gitu. Dan sampai sekarang sampai berapa kandang itu 20 lebih ya Pak ya? Ya, Sampai 30 ya? ya 20-an 20 lebih itu berarti dari terah anaknya tuh disilang gitu ya? enggak, jadi ya kita tetap mengambil dari burung-burung dari luar Oh gitu. yang kita pilih, yang kita Seleksi. seleksi agar supaya bisa menjadi induk Tapi yang disilangkan punya dari karakter. Ya, sini. ya disilangkan dari Tetap dari sini ada Ya. darahnya dari sini Pak. Sampai sekarang ini udah berjalan berapa tahun ini Pak untuk menggeluti murai Pak? Saya di dunia breeding mulai itu ya terhitung baru ya, karena kita baru memulai itu di tahun 2016 kemudian ini 2001, berarti 5 tahun jalan 2021 ya, 5 tahun jalan. 5 tahun jalan Tapi Tratol sini inden dulu Pak ya? ya. Yang jantan ya Pak ya? Ada sebagian yang ready, ada sebagian yang harus inden karena Yang ini Pak, yang paling laku sini Pak, yang paling diminati pasar. yang Itu paling nggih, yang paling diminati pasar itu ya seperti terahnya Avatar, terahnya Prabu, Prabu ini yang terahnya ini Jenderal. Prabu ya. Ya ini Prabu, ini Prabu, ini posisi masih dorong. Ini dorong ekor, Ya, dicabut ya. Ya ini masih dorong. Ini yang diminati pasar Avatar Pak ya. Ya Avatar, ada yang Jenderal. Karena rata-rata konsumen itu biasanya itu istilahnya Jawa itu ketok tular Mas. Oh gitu. Kalau di satu daerah biasanya ngambilnya terah Jenderal, nanti teman-temannya juga ngambilnya terah Jenderal. Mau yang lain pokoknya maunya yang itu. Iya seperti itu, ada yang di sana ada terahnya Prabu, nanti teman-temannya Ikut ke Prabu. temannya Padahal yang terah Jenderal sama Avatar itu satu keturunan. Iya. Tapi sudah sugestinya Oke. dengan yang itu ya itu. Ya karena kan Mas, di satu daerah misalkan di situ Yang konser. terahnya Prabu konser, akhirnya teman-temannya mintanya Larinya ke terahnya Prabu. Prabu. Tapi kebanyakan yang terah mau yang dari sini Pak ya. Iya. Dengan entah itu terah Avatar, entah terah Prabu, entah terah Jenderal itu banyak yang jalan di lapangan biasanya Pak ya. Alhamdulillah sejauh ini laporan-laporan dari pihak konsumen yang sering menjapri kita, laporan ke kita, laporannya alhamdulillah juga sudah banyak ada konser. Untuk yang ini Pak, yang saya yang tertarik untuk yang barakuda tadi Pak. Iya, iya. Yang para barakuda ini kan belum orbit, Iya, iya. belum pernah orbit. Tapi ini kok bisa jadi andalan di bening itu karena apa Pak? Ya itu barakuda itu sebenarnya kan ya ini ya, induk barakuda itu sendiri sebenarnya juga belum pernah mainkan karena induk barakuda itu memang bukan untuk bermain, dia diadakan hanya untuk sebagai induk. Nah, seperti itu barakuda. Tapi dari darah-darah yang ada di barakuda itu sudah kita persiapkan dengan matang melalui istilahnya kita bermain bertiga. Jadi silangan antara apa? Antara terah ini sama terah ini atau gimana? Ya, ya. Kalau barakudanya itu kan sebenarnya dari terahnya Prabu, kemudian betina barakuda itu dari terahnya Avatar. Yang jantan barakuda itu Ya, dari Prabu. Prabu, kemudian yang betinanya itu dari Avatar. Nah ini kita istilahnya menyeleksi genetika yang dipilih yang terbagus, yang mana akhirnya keluar barakuda itu. Belum orbit, tapi bandrolnya nomor 1. Iya. Feelingnya sudah ada feeling di ini ya Pak ya, di barakuda ini. Ya sebenarnya Mas, di waktu awal barakuda ada trotolnya, kita juga belum berani membandrol harga di situ. Ya, karena saya sendiri mau
bandrol harga tapi belum tahu kualitasnya Belum seperti orbit, ya. apa. Akhirnya anakan yang pertama itu kita coba. Nah, anakan yang pertama kita coba, kita seleksi seperti apa sih terahnya Barakuda. Nah, kelihatannya kok masuk sekali. Nah, setelah kita coba pastol kita mainkan, ternyata mainnya memang benar-benar mewah. Ada kualitasnya. Nah, dari situlah kita baru mantap untuk mengeluarkan protol Barakuda. Dengan di sini dengan grid di atas avatar. Iya. Padahal ini ikon di bening BF ini kan avatar Pak, ya. Iya. Tapi ini malah mengeluarkan yang di atas avatar. Iya. Tapi dari feeling Pak Muhammad sendiri lebih condong ke Barakuda yang Iya. baru. Tapi ini Barakuda kan juga dari terah sini juga. Iya, Dari iya. terah sini di seleksi yang Seleksi. bagus. Iya. Akhirnya lahir Barakuda. Ini Pak yang terakhir Pak, pesan buat para breeding yang pemula Pak. Ya, kita ucapkan selamat untuk para breeder mania, khususnya di dunia murai batu. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sulit apabila kita mau berusaha seperti itu. Jadi apapun kendalanya, yang penting dijalani, dipelajari, sehingga nanti akan ada jalan keluar seperti itu. Terima kasih. Yang penting ulat Pak ya. Terus? Yang penting ulat Pak ya. Ya, kuncinya memang kita harus ulet, itu harus banyak belajar. Pakai suplemen ya, pakai vitamin ya. Vitamin sejauh ini tidak, ya pernah sih, cuman itu tidak saya artikan sebagai sesuatu yang wajib, tidak. Karena kita menggunakan vitamin saat itu hanya sekedar iseng dan mencoba saja. Tapi setelah itu kita juga tidak pernah pakai. Tetap normal pakai Ya. kur, terus jangkrik. Kalau proto satu minggu Proto juga ya pakai. kita kasih sesekali. Satu minggu Ya. pakai sekali gitu. Ya, tapi untuk vitamin itu ya memang diperlukan. Kalau ini untuk kalsium sendiri Pak, untuk kalsium indukan sendiri pakainya apa Pak untuk kalsium? Tidak ada yang spesifik untuk itu, karena kita yakin di fur tersebut sudah mengandung banyak vitamin, banyak mineral dan lain sebagainya. Jadi nggak pakai yang biasa dipakai tulang sotong atau cangkang telur pakai Pak? Tidak pakai. Tidak pernah sama Jadi sekali. tidak pernah pakai tulang sotong, Iya. tidak pernah pakai cangkang telur, Tidak cuman pernah. pur, Iya. jangkrik, Iya. sesekali proto, Sesekali ulat ongkong. sesekali ulat ongkong sama pasca netas, habis netas itu full ekstra puding. Ya. Setelah anaknya diangkat nanti kembali lagi ke awal gitu. Iya. Jadi jangkrik pagi Pak ya? Ya, Cuman sampai pagi. pagi. Pagi sampai siang sore dia nggak ada jangkrik. Sudah. Terus tetap mau nggak mau makannya Makanannya fur, ya. pas waktu ngeram juga sama Pak? Sama, perlakuannya sama. Waktu masa kawin Masa kawin lah baru kita doktrak EF agak ditinggikan, yang agak pakainya diperbanyak. dominan ke proto apa ke ulat jangkong? Ke jangkrik dan krotonya Jangkrik itu dan proto. ditinggikan. Ulat jangkong nggak? Ulet tengkongnya ya sifatnya hanya sesekali saja, jadi bukan patokan. Padahal kan gini Pak, biasanya kalau kandang breeding itu banyak masalah kalau dia pakai pur, itu kan banyak yang jamur. Iya, iya. Kalau di sini itu gimana? Jamur apa? Tidak. Ya karena gini ya Mas, kalau kita itu EF kita perbanyak, itu otomatis burung pilihnya ya di EF. Dia tidak mau makan purnya, sehingga di situ purnya nanti jamur. Jamur. Nah rata-rata para breeding itu kan EF full. Ya full tapi ada pornya. Nah ada purnya, sehingga pur tidak mau, Tidak kesentuh. tidak tersentuh. Akhirnya jamur ya. Nah, Jadi jamur. jamur. Oh, masalahnya gitu. Tapi untuk pertama kali
kalau pakai pola metode seperti ini kan burung pasti drop dulu Pak ya. Kalau yang belum, kalau Ya, ini kan ya. udah dari awal. Ya, kalau teman-teman dari breeder mania itu pengen mencoba ya bisa-bisa saja. Cuman ya harus Sabar, Pak. harus sabar dan mungkin ada resiko. Apa Pak istilahnya? Ya itu seperti itu mungkin burung drop Jadi mau nggak mau tetap dia menyesuaikan. kalau nggak ada makanan tetap larinya ke food. dapur. Perlu ini juga breeding perlu dicoba kalau mau coba triknya dari benih PM. Tapi pola makannya seperti itu pakai food. Anakannya itu gemuk-gemuk, lincah-lincah. Umur 2 bulan, 1 bulan setengah itu udah besar-besar Pak ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, ini saudara Mas Jo dari Ungaran ini kebetulan ini yang punya nilai historis bagi saya karena beliau ini pembeli pertama kali ring bening ya ini Mas Jo ini. Pembeli pertama kali ini Mas Jo ini. Tapi sayangnya belum sampai naik ke atas, burungnya sudah karena ada faktor-faktor Pak ya. Jadi untuk penglaris Pak ya. Jadi apa namanya historisnya ada sampai kapanpun tetap teringat. Bukan dasar. Pak dasar. Mau maghrib jam 5 jam 4 ya Pak Ya, sampai sini ya? Sampai sini ya pas pertama. Tapi pas kedua sama istri malam. Malam. Ya kalau mas ini bentar. Kan maghrib ini bentar Pak ya. Cuma bentar jadi mantau bentar sini ngobrolnya di sini. Bentar terus pulang.